Halo teman-teman semuanya, aku sudah membuat video-video di YouTube aku ini kurang lebih 5 bulan untuk mengupload 1 minggu 1 video. Dan dari itu juga banyak proses dan perjalanan yang aku lalui selama ini untuk membuat 1 video setiap minggunya. Jadinya pada video kali ini aku membagikan kepada teman-teman semua proses aku membuat video-video di YouTube aku ini dari awal hingga aku bisa menguploadnya di YouTube channel aku ini. Yang mana proses ini bisa teman-teman gunakan atau teman-teman lakukan jika teman-teman ingin membuat video-video atau konten-konten di YouTube atau di sosial media lainnya. Dari setiap video yang aku buat ini, aku membagi 3 proses dalam pembuatan video aku. Yang pertama itu proses pre-production, yang kedua production, yang ketiga post-production. Yang pertama adalah pre-production. Dalam pre-production ini, aku harus tahu aku itu membuat video apa. Dan juga hal apa yang ingin aku bagikan kepada teman-teman semua di YouTube ini. Dalam mencari ide atau hal yang ingin aku bagikan kepada teman-teman semua melalui video aku selalu mencatat ide-ide kecil yang aku temui di setiap hari yang aku lalui. Contohnya itu misalnya aku lagi jalan-jalan atau pergi ke mall, misalnya mendapatkan suatu ide yang begitu menarik yang bisa aku bagikan ke teman-teman semua. Aku langsung catat ide-ide kecil itu yang aku temukan di Google Keep, dan juga terkadang aku juga menulisnya di buku jurnal aku. Setelah mencatat ide-ide kecil yang aku temukan, aku mulai untuk memilih ide mana yang menurut aku itu menarik untuk aku ceritakan kepada teman-teman semua. Misalnya aku mendapatkan suatu ide kecil yaitu proses membuat video di YouTube aku ini. Dari ide ini aku kembangkan lagi menjadi skrip yang panjang untuk aku bicarakan atau bahas pada saat production atau shoot video. Kemudian dalam tahap menulis skrip video ini, aku menjadikan menulis skrip video ini itu sebuah habit baru yang selalu aku kerjakan selama 10 menit untuk menulis skrip ini. Dari melakukan 10 menit untuk menulis skrip video, aku bisa mencicil sedikit demi sedikit dan pada akhirnya skrip video tertulis dengan rapi yang memakan waktu sekitar 3-5 hari untuk bisa aku sampaikan kepada teman-teman semua. Untuk tambahan dalam pre-production ini, aku ada 2 buku yang aku selalu gunakan ide-ide atau pelajaran yang aku dapatkan dari buku ini, yaitu tentang bagaimana cara kita yang ingin membuat suatu video atau menulis sebuah blog atau cerita di sosial media atau di internet. Buku itu adalah Show Your Work dan juga Still Like an Artist, yang mana buku ini menjadi landasan aku untuk membuat konten-konten yang aku bagikan kepada teman-teman semua dalam channel Khoyrul Abdan ini. Dan mungkin di video-video selanjutnya aku akan membahas buku ini kepada teman-tean semua. Yang kedua adalah production. Dalam tahap production ini aku mempersiapkan yang pertama itu adalah kamera, kemudian lensa yang aku gunakan yaitu 25mm yang aku gunakan sekarang ini, dan penataan lampu seperti SL60W ini aku gunakan sebagai key light, dan juga yang di belakang ini adalah Godox LED light untuk sebagai backlight. Untuk audio di setiap video aku menggunakan Rode Lavalier atau clip-on yang aku letakkan di dalam baju aku. Dan Rode Lavalier ini atau clip-on aku ini aku sambungkan ke iPhone aku sebagai output audionya. Setelah itu aku mempersiapkan skrip untuk dibaca, yang mana skripnya ini aku jadikan format EPUB untuk bisa aku masukkan ke dalam Kindle aku untuk bisa aku lebih mudah membacanya. Untuk waktu production ini itu bisa memakan waktu sekitar 30 menit sampai 40 menit, bahkan sampai 1 jam. Kalau teman-teman bertanya kenapa bisa lama untuk take video ini, itu karena aku itu sering melakukan improvisasi dan juga mengulang kata karena aku salah mengucapkannya, atau ada kata-kata yang kurang nyambung untuk aku sampaikan kepada teman-teman. Untuk video-video B-roll seperti aku membaca buku, kemudian mengetik di MacBook, itu aku ambil setelah take video ini atau hari besoknya setelah aku shoot di depan kamera. Dan biasanya juga aku mengambil video-video dokumentasi aku yang aku dokumentasikan di dalam HP aku dalam bentuk foto ataupun video. Untuk thumbnail di setiap video aku itu menjadi proses terakhir dari setiap video yang aku upload, yang mana thumbnail ini aku ambil ketika semua hal itu sudah final dan video aku sudah diekspor. Karena jika videonya sudah final, aku bisa membayangkan thumbnailnya itu bagaimana yang sesuai dengan video yang aku upload atau tema video yang aku bagikan kepada teman-teman semua. Yang terakhir adalah post production atau pasca produksi. Pada saat pasca production ini, aku menggabungkan atau memindahkan semua hasil shoot aku ke dalam satu folder dengan nama yang sesuai dengan skrip yang sudah dibuat pada saat pre-production. Kemudian hasil video tadi aku import ke dalam Premiere Pro untuk aku edit. Dalam waktu mengedit video-video di YouTube aku ini, aku memberikan 2 jam setiap harinya untuk mengedit di Premiere Pro. Dan biasanya aku mengedit ini itu memakan waktu sekitar 3-4 hari sampai aku bisa menguploadnya. Kenapa bisa lama dalam mengedit video ini? Karena pada saat mengedit video ini sebenarnya bukan aku menunda-nunda video-video yang aku upload, tapi terkadang aku itu hanya duduk diam dan memikirkan konsep apa atau editan apa yang menurut aku bagus dalam video aku yang akan aku upload. Dan terkadang juga aku menonton video-video orang lain untuk aku jadikan sebuah referensi dan aku ikutin editannya. Dan juga aku mencari backsound-backsound untuk mengiringi setiap video yang
aku buat. Dan fungsi dari backsoundnya ini menurut aku itu sebagai pemanis dan juga sebagai ambience dari setiap video yang aku buat. Pada saat post production ini juga aku meminta saran dari teman-teman aku untuk memberikan masukan dan juga kritikan dari hasil editan aku. Walaupun hal ini jarang aku lakukan. Tapi terkadang kalau aku bingung dan juga terasanya sudah mentok dengan editan aku ini, aku bertanya kepada teman-teman aku. Setelah semuanya diedit dan diekspor, barulah aku mengupload video ini ke YouTube aku dan dischedulkan atau dijadwalkan setiap hari Jumat jam 5 sore untuk video aku bisa terupload. Itulah proses aku dalam memproduksi satu video setiap minggunya. Teman-teman bisa mengikuti cara-cara aku ini untuk bisa membuat sebuah konten atau video yang ingin teman-teman upload atau ingin teman-teman publish di YouTube atau di sosial media lainnya. Menurut aku yang terpenting dari mengupload atau membuat sebuah video di YouTube ini itu adalah kita bisa menghargai proses dan perjalanan yang kita lalui dan juga mulai dengan apa yang termudah dari apa yang ingin kita lakukan dan juga buat semudah mungkin proses yang ingin kita lakukan. Contohnya ketika aku awal-awal membuat video di YouTube aku ini, aku berusaha atau mencoba semudah mungkin untuk mengupload video-video di YouTube aku ini. Karena yang pertama yang ingin aku bangun itu adalah konsistensi dan tidak tertekan atau muncul rasa malas karena melihat proses yang begitu rumit dan sulit. Karena itu aku mulai dengan hal-hal yang mudah dan yang sesimpel mungkin. Dan sejauh ini selama 5-6 bulan aku rutin untuk mengupload satu video setiap minggunya. Aku itu mendapatkan sebuah fulfillment dan juga rasa happy untuk bisa membagikan hal-hal yang ada di hidup aku kepada teman-teman semua. Dan mungkin cukup sekian video yang bisa aku bagikan kepada teman-teman semua tentang cara aku atau proses aku dalam membuat satu video per minggunya. Semoga video ini bermanfaat kepada teman-teman semua. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal hingga selesai. Aku Heruap dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya.